Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aflah dengan NIM 23087132. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akidah dan akhlak guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Materi akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak merupakan dua aspek penting dalam Islam yang saling melengkapi. Akidah adalah keyakinan besar dalam Islam. Sedangkan akhlak adalah perilaku dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Definisi akidah, keyakinan dasar dalam Islam. Yang pertama, keimanan. Akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tauhid. Akidah memiliki pondasi utama pada keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, sistem kepercayaan. Akidah menjadi sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Pengertian akidah. Akidah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada keyakinan atau doktrin fundamental yang dianut oleh seorang Muslim. Ini mencakup keyakinan tentang Allah, Rasul-Rasulnya, kitab suci, malaikat, hari kiamat, takdir, dan hal-hal lain yang bersifat keyakinan dalam agama Islam. Merupakan landasan utama dalam praktik dan kepercayaan umat Islam. Pentingnya akidah yang benar. Yang pertama, pedoman hidup. Akidah yang benar menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, keberkahan. Akidah yang benar akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ketenangan jiwa. Akidah yang kuat memberikan ketenangan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang keempat, keselamatan. Akidah yang kokoh menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Rukun iman. Fondasi akidah dalam Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Yang kedua, iman kepada malaikat. Keyakinan akan keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat dan betul. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci. Keyakinan dan akan kebenaran kesucian kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak berlaku mulia dalam kehidupan. Satu, akhlak kepada Allah. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kedua, akhlak kepada diri sendiri. Memiliki identitas, disiplin, dan tanggung jawab dalam bertindak. Ketiga, akhlak kepada sesama. Menjalin hubungan yang sempurna, harmonis, saling menghormati, dan tolong-menolong. Keutamaan berakhlak mulia. Pertama, ketentraman jiwa-jiwa. Akhlak mulia membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, dihormati orang lain. Orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan rasa hormat dan
penghargaan. Yang ketiga, keberhasilan hidup. Akhlak mulia menjadi kunci menuju keberhasilan dan kesuksesan hidup. Ini yang keempat, keselamatan akhirat. Akhlak mulia menjadi jalan menuju keselamatan di dunia akhirat. Contoh akhlak terpuji dan tercela. Menunjukkan kasih sayang, memiliki empati. Contoh akhlak terpuji dan tercela. Satu, akhlak terpuji. Ada beberapa contoh akhlak terpuji. Menunjukkan kesabaran dalam menghadapi cobaan tantangan hidup, serta tidak mudah tersulut emosi dalam situasi sulit. Berbicara dan bertindak dengan jujur dalam segala situasi, bahkan ketika itu sulit atau tidak menguntungkan kasih sayang, memiliki empati dan kepedulian terhadap kesulitan penderitaan orang lain, serta memberikan bantuan dan dukungan tanpa pamrih. Kerendahan hati, bersikap rendah hati dan mau menerima masukan atau kritikan dari orang lain tanpa merasa tersinggung atau definitif. Kebaikan hati, memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, serta melakukan kebaikan kepada sesama secara ikhlas bertanggung jawab, mengembangkan tanggung jawab dan balik dalam melakukan tugas dan kewajiban, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan terjadi. Yang kedua, akhlak tercela. Contoh akhlak tercela, ketidakjujuran, berbohong, atau menipu dalam komunikasi dengan orang lain. Baik itu untuk keuntungan pribadi atau untuk menghindari konsekuensi dari perbuatan diri sendiri. Kedengkian, merasa iri atau cemburu terhadap kesuksesan atau keberuntungan orang lain, dan mungkin berusaha untuk merugikan atau menghancurkan reputasi mereka. Keangkuhan, merasa bahwa diri sendiri lebih unggul atau penting daripada orang lain, dan bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Egoisme, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain, bahkan jika itu menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Ketidakadilan, bertindak dengan tidak adil atau tidak memperhatikan hak-hak orang lain, serta memperlakukan orang secara tidak setara berdasarkan kriteria yang tidak adil. Ketidakbertanggungjawaban, menghindari tanggung jawab atas tindakan atau kesalahan sendiri, serta mencari kambing hitam atau alasan untuk menyalahkan orang lain. Yang ketiga, perbaikan akhlak, membiasakan diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Mempraktikkan akidah dan akhlak, memahami dan menerapkan akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan akidah yang kuat
dan akhlak yang mulia. Kita dapat menjadi hamba Allah yang taat dan memberikan manfaat bagi sesama. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.